Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novita Putri Lestari dengan NIM F1230075. Hari ini saya akan membahas mengenai tantangan utama bagi psikolog klinis dalam 5 tahun ke depan. Stigma masyarakat terhadap masalah mental yang kerap masih menjadi hal tabu di lingkungan sekitar, biaya terapi dan konsultasi, kepatuhan pasien yang tidak konsisten, beban emosional dan kelelahan untuk menjalani terapi, dan juga kurangnya sumber daya di pedesaan atau negara berkembang seperti Indonesia menjadi masalah terbesar bagi psikolog klinis. Masalah mental yang masih tabu dalam masyarakat menjadikan pasien memiliki kurangnya rasa percaya diri untuk terbuka kepada orang di sekitar dan mulai melakukan konsultasi, disertai dengan ketakutan akan menguras biaya yang banyak, menjadikan tidak sedikit masyarakat yang urung melakukan terapi dan konsultasi. Berdasarkan Survei Kesehatan Mental Nasional Indonesia mencatat usia 10-17 tahun, 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Angka ini setara dengan 15,5 juta remaja Indonesia. Menurut survei Jakpat, pada usia 12-27 tahun, Gen Z merupakan generasi yang paling banyak mengaku memiliki masalah kesehatan mental, atau setara dengan 59,1%. Yang kedua yaitu generasi milenial sekitar umur 28-30 tahun sebanyak 39,8% mengaku memiliki masalah kesehatan mental. Sedangkan generasi X sekitar umur 44-59 tahun menjadi generasi yang paling sedikit mengaku memiliki masalah kesehatan mental. Sebanyak 24,1% mengaku memiliki masalah kesehatan mental. Namun, mirisnya, dari seluruh responden yang merasa mengalami gangguan mental, hanya 24,4% yang pernah datang ke psikolog atau psikiater. Sedangkan 32,5% responden mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu bagaimana harus ke psikolog atau psikiater. Dan 27,9% responden mengaku khawatir dengan stigma yang ada di masyarakat saat ini. Selain itu, banyak pula yang takut ketahuan mengalami gangguan jiwa. Namun, dengan seiring perkembangan teknologi yang juga mempengaruhi aspek psikologi klinis, banyak muncul aplikasi kesehatan mental yang membantu pasien untuk berkonsultasi secara virtual dengan psikolog klinis. Aplikasi ini membantu menenangkan pasien ketika pasien sedang dalam kondisi buruk, mempermudah konsultasi dan terapi dimanapun dan kapanpun. Selain adanya aplikasi kesehatan mental, psikolog klinis juga harus tetap memperbarui keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi, serta mengikuti pelatihan etika dan hukum terkait perlindungan data klien. Dan psikolog juga harus membuat batasan yang jelas tentang kapan teknologi harus digunakan sebagai alat pendukung dan kapan intervensi manusia secara langsung diperlukan. Psikolog klinis juga dapat menggunakan pendekatan inovatif seperti telehealth dan kelompok dukungan digital untuk menjangkau lebih banyak klien secara efektif. Pelatihan terus-menerus tentang kesehatan mental di berbagai segmen populasi akan menjadi penting untuk memastikan psikolog dapat memenuhi kebutuhan yang beragam ini. Sebagai psikolog klinis juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Untuk memudahkan menjangkau pasien dimanapun dan kapanpun, sehingga masalah kesehatan mental dapat tertangani tanpa adanya ketakutan biaya yang mahal, serta stigma negatif yang masyarakat terhadap masalah kesehatan mental. Sekian, terima kasih.